Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari @retnaeni3179. Anakku tahun ini ambil jurusan bahasa Inggris dan pilihan keduanya bahasa Prancis. Tapi keduanya tuh di kependidikan. Apakah beda dengan sastra terutama untuk peluang kerjanya? Terima kasih, salam sukses. Salam sukses. Oke. Jadi tentu untuk yang dipelajari akan cukup berbeda ya. Kalau misalkan pendidikan, itu lebih fokus ke bahasanya, lebih fokus ke pengajaran bahasa, dan tentunya lebih fokus ke aspek-aspek dari bahasa Perancis itu sendiri. Sedangkan untuk sastra, itu biasanya lebih luas. Jadi iya, belajar bahasa Perancis juga, tapi biasanya tidak sedetail kalau kita mengambil pendidikan. Terus kalau pengalaman saya ya belajar budaya, belajar sejarah, bahkan belajar ekonomi, macam-macam. Tapi emang kaitannya dengan negara atau daerah atau jurusan yang diambil. Seperti misalkan sastra Inggris, biasanya akan belajar kebudayaan yang terkait dengan Inggris atau Amerika Serikat. Jadi sebenarnya tergantung dari masing-masing jurusan sama universitas. Tapi untuk beda, sebenarnya beda yang dipelajari aja sih. Cuma kalau misalkan untuk peluang kerja, peluang kerja mungkin kalau pendidikan lebih fokus tentunya ke pengajaran ya. Dan sebenarnya untuk jawaban umum menurut saya, sebenarnya apapun jurusannya juga nggak masalah sih. Yang penting rajin, yang penting tahu kemampuan diri dan bisa bisa menjual skill diri, udah itu aja. Tapi emang yang tadi udah saya bilang untuk pendidikan tentunya ke pengajaran. Jadi kalau misalkan emang mau fokus ke pendidikan ya harus menurut saya sebaiknya jadi pengajar sih, pengajar bahasa asingnya baik bahasa Inggris maupun bahasa Prancis. Dan untuk pengajaran ini tidak melulu harus menjadi guru, harus menjadi dosen, enggak. Apalagi di zaman internet seperti sekarang. Bisa loh untuk menjual kemampuan mengajar bahasa Inggris secara online, misalkan bikin video YouTube dulu yang simple, atau langsung jualan. Misalkan di sosmed, kayak saya menawarkan jasa kursus bahasa Inggris atau bahasa Prancis, itu juga bisa kok. Kalau pendidikan juga sebenarnya sekali lagi nggak terlalu ngaruh ya, karena teman saya pun dia pendidikan juga, pendidikan guru SD malah. Tapi ujung-ujung juga kerjanya di rokok. Jadi nggak bener-bener linear. Dan sebelum rokok ini, maaf ya teman saya tiba-tiba saya ambil contoh karena saya keinget Anda, dia sebelum di rokok pun kerja di media, di marketing malah, bukan di jurnalismenya, bagian jurnalis. Jadi sebenarnya sangat, apalagi kalau misalkan bidang sosial humaniora ya, sangat terbuka sih sebenarnya, asal tahu ya kemampuan diri sendiri. Itu aja sih. Jadi untuk peluang kerja sebenarnya benar-benar balik deh ke diri sendiri. Kalau misalkan saya ambil pendidikan bahasa Inggris atau bahasa Prancis, kemungkinan besar saya akan ambil lagi S2 langsung agar bisa punya kesempatan untuk menjadi dosen. Karena dosen setahu saya harus punya S2 kan untuk bisa mengajar di universitas atau kampus apapun. Nah, dari situ saya juga sambil belajar di kampus juga sharing apa sih yang udah saya pelajari di sekolah atau di kampus atau universitas. Karena dengan sharing seperti itu secara tidak langsung kita juga belajar loh, belajar mengasah kemampuan yang kita ketahui. Dan dengan sharing seperti itu bisa, kita nggak pernah tahu loh, bisa jadi membuka jalan untuk promosi diri. Misalkan karena sering bikin konten terkait pendidikan bahasa, jadi
nanti ada ternyata yang nonton jadi tertarik mau les dong Kak, atau misalkan diundang mungkin jadi pembicara, nggak ada yang pernah tahu. Terus ternyata AdSense-nya lumayan karena banyak yang nonton, nggak pernah ada yang tahu. Jadi itu yang saya akan coba lakukan. Terus kalau misalkan bahasa Inggris, mungkin saya akan coba menawarkan diri untuk menjadi pengajar bahasa Inggris di tempat les atau di sekolah. Sangat tergantung, cuma karena saya anaknya lumayan mencintai kebebasan ya. Saya akan mencari pekerjaan-pekerjaan yang kalau bisa secara remote bisa saya kerjakan, seperti misalkan mengajarkan bahasa Inggris untuk penduduk Indonesia atau mengajarkan bahasa Indonesia untuk penduduk bukan penduduk Indonesia. Kenapa? Karena nggak sedikit loh kesempatan untuk melakukan hal itu. Seperti contoh lewat italki, lewat italki tuh kita bisa mengajarkan bahasa Indonesia ke orang asing dan dapat uang lumayan, kayak 100.000 per jam, bahkan 200.000 per jam atau lebih, itu bisa kita dapatkan. Terus selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga bisa. Jadi entah lewat Zoom, entah lewat Skype, itu juga bisa. Jadi itu sih kalau saya ya, yang akan saya lakukan. Cuma kalau pilihan kedua, misalkan tidak mau terlalu fokus di pengajaran, ya kalau saya akan menggunakan kemampuan bahasa saya semaksimal mungkin. Jadi bisa di ranah penerjemahan. Itu penerjemahan itu lumayan banget penghasilannya beneran deh. Meskipun emang kebanyakan secara lepas ya, tapi kalau kita bisa menemukan agensi yang oke, terus jadi langganan sama kita, itu akan menjadi penghasilan yang lumayan banget. Atau kalau misalkan kita mau bekerja dulu di kantoran, yang 9 to 5, yang jam 9 sampai jam 5 pulang, ya nggak masalah juga. Tapi kita punya kemampuan tambahan untuk menambah penghasilan diri selain di kerja kantoran itu. Jadi sebenarnya untuk peluang banyak sekali sih dan tidak pernah tertutup ya. Cuma kalau saya pribadi memilih pendidikan atau sastra, saya pribadi sih lebih memilih sastra ya, karena saya sendiri pun udah ambil sastra. Karena emang lebih, cakupannya lebih luas aja sih. Dan lebih menarik aja menurut saya, karena yang dipelajari selain bahasa ada budaya, ada sejarah, dan lain sebagainya. Cuma kalau emang fokus ke pendidikan, lanjutkan, asli. Apalagi negeri ini butuh pengajar-pengajar yang handal agar pintar-pintar rakyatnya. Jadi semangat terus buat anaknya Ibu Retna Etni 3179. Semoga jawabannya cukup membantu. Kalau enggak nanti boleh tanya lagi. Itu aja sih untuk sekarang. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!